Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Nah, ibu selanjutnya akan mengecek hajam kalian ya. Nah, baik. Hari ini kalian hadir semua. Nah, sebelumnya ibu akan tanya, ada yang tahu nggak sih hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Nah, jadi di sini kita akan belajar mengenai dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. Nah, sebelumnya di sini ibu meminta kalian untuk mencari informasi dari berbagai sumber mengenai dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. Nah, jadi hasil yang telah kalian cari, kalian tulis dalam buku dan catat yang pentingnya aja bagi kalian. Oke, ibu beri waktu selama 10 menit ya. Nah, setelah kalian mencari informasi, ibu akan menjelaskan kembali mengenai dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. Nah, semua bahan alam yang kita butuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita dapat diambil dari alam. Misalnya tanah, air, dan juga batu yang bisa kita gunakan untuk membangun rumah. Pengambilan bahan alam yang kita butuhkan sangat mudah dilakukan. Negara Indonesia memiliki hutan yang luas, maka pemerintah mengeluarkan pengolahan hutan bagi investor swasta. Meskipun negara Indonesia kaya akan bahan alam yang dapat kita manfaatkan, tetapi kita tidak boleh menggunakan seenaknya. Pengambilan bahan alam tersebut harus disertai usaha pelestariannya. Pengambilan bahan alam tanpa pelestarian akan mengakibatkan rusaknya alam, antara lain yaitu tanah longsor. Pengambilan tanah untuk menjadi bahan bangunan dengan cara melubangi tanah akan menyebabkan tanah longsor. Jika dengan melubangi secara terus-menerus, seharusnya setelah kita mengambil tanah tersebut, kita harus meratakan kembali tanahnya agar tidak dapat adanya kemiringan dari tanah tersebut. Rusaknya ekosistem hutan. Pengambilan kayu di hutan secara terus-menerus akan mengakibatkan tanah menjadi tandus dan hewan kehilangan tempat tinggalnya, serta tumbuhan akan tidak tumbuh dengan baik. Seharusnya saat pengambilan tumbuhan atau pohon, setelah kita menebang, harus kita tanam kembali pohon tersebut agar tidak habis. Itulah yang telah ibu sampaikan mengenai dampak pengambilan bahan alam terhadap kelestarian lingkungan. Nah, sekarang kalian akan ibu bagi menjadi beberapa kelompok untuk bekerja sama dengan teman kalian. Nah, di sini ibu mengenai media yang disebut sangkar pelestarian lingkungan. Nah, sangkar di sini apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi sangkar ini itu disebut pasang bongkar. Nah, jadi kalian memasang kembali ataupun membongkar yang menurut kalian itu tidak pas di situ. Nah, seperti ini medianya. Nah, jadi jika ibu tekuk seperti ini akan menjadi seperti ini. Nah, di sini terdapat tanah yang subur dengan tanah yang tandus. Dari yang ibu telah sampaikan tadi, apa sih tanah tandus itu, seperti apa keadaannya, dan tanah subur juga seperti apa keadaannya. Nah, jadi kalian menggunakannya seperti ini. Di sini ibu memiliki pohon yang sangat hijau. Nah, tepatnya berada di mana? Baik, di sini. Jadi kalian harus memasangnya di sini. Seperti itu. Nah, juga ibu sini punya berbagai batang pohon yang sudah ditebang. Nah, kalau kalian ingin menaruhnya di sini, dan teman kalian bilang itu bukan taruh di situ, nah, kalian bisa membongkarnya kembali dan menaruh di tempat yang tandus. Seperti itu. Bisa kita lakukan seperti ini. Pohon-pohon hijau ditaruh dengan tanah yang subur. Nah, selanjutnya, batang-batang pohon yang ditebang bisa kita taruh di sini. Nah, jadi kalian bisa melihat perbedaan tanah yang tandus dengan tanah yang subur. Tanah yang subur dikelilingi oleh berbagai pohonan dan juga tumbuhan yang sangat hijau, dan mereka tumbuh dengan sangat baik. Sedangkan di tanah yang tandus hanya terdapat beberapa pohon yang sudah ditebang dan tidak ditanami kembali tumbuh-tumbuhan. Ini media yang sudah ibu jelaskan. Selanjutnya ibu akan memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Jadi kesimpulannya, sumber daya alam dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Dalam pengambilan bahan alam, kita pun harus mengambilnya dengan cara sesuai dengan kebutuhan kita. Kita harus berhati-hati dalam mengambil bahan alam dan harus melestarikan kembali apa yang telah kita ambil dengan cara menanam kembali agar terus tumbuh dan tidak cepat habis. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.